Kalau di Kristen Tuhan ada berapa? Satu. Iya. Kalau Yesus Tuhan kah tidak Bunda? Tuhan. Terus Allah? Allah itu Allah. Iya, Tuhan kah tidak? Tuhan. Jadi berapa Tuhannya Bunda? Satu. Tadi Yesus. Kalau Yesus? Yesus itu firman-Nya Tuhan. Jadi Allah? Allah itu Tuhannya. Tuhannya. Yesus bukan Tuhan. Yesus firman-Nya Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Tuhan dong. Masa ini suara Pais bukan Pais? Tidak, maksudnya ini. Masa ada ini, saya tanya dulu Bunda. Yesus kan Tuhan, toh? Terus Allah Tuhan. Allah itu Allah. Allah toh Tuhan. Ya, jadi Yesus Tuhan. Betul. Terus Allah Tuhan. berarti ada berapa Bunda? Satu. Bagaimana ini Bunda ini? Oke. Bang Terus, Faiz ada satu. Bang Faiz ini ada berapa orang? Satu. Oke. Suara Bang Faiz itu Bang Faiz enggak? Hah? Suara saya tuh. Iya. Itu disebut Faiz nggak suaranya? Ini disebut Faiz lah suaranya. Oke. Badannya Ya. disebut Faiz nggak? Badang itu bukan ini disebut Faiz. Badang lah. Jadi lain Faiz, lain badang. badanmu bukan, misal kamu meninggal, ditemukan mayat bernama Faiz, berarti badanmu Faiz. Iya. Masa iya badanmu Nur? Kan? Kalau tidak ada KTP bagaimana? Kalau tidak ada KTP? Ya iya, Tahu itu kan berarti kamu nggak Faiz namanya. Iya, tadi kan bilang badang. Tanpa Saya kan KTP pertanyaan. pun, sabar. Tanpa KTP pun, orang-orang sekitarmu tahu kamu itu Faiz. Waktu kamu SD kan belum punya KTP. Makanya Tapi saya tanya, mamamu saya kan mau ngasih nama tahu. kamu, sabar. Tapi Iya, mamamu iya. ngasih nama kamu Faiz. Faiz itu tidak hanya bentuk suaranya aja, badanmu, nafasmu pun nafas Faiz. Sabar. Ya kan? Makanya antara nafas kamu. Tadi tubuh Bunda kamu. bilang kan, sabar. Bunda tadi bilang kan, Yesus kan Tuhan, Allah Tuhan. Berarti ada dua dong Tuhannya Bunda. Berarti Faiz juga ada dua dong. Ada badan Faiz, namanya suara Faiz. Kamu Tadi dua kan- atau satu? Bunda kan tidak, ini kan masalah Tuhan, pencipta. Iya, kan Iya. kamu ingat Kenapa nggak kau tadi? bawa saya? Oke, kamu ingat nggak tadi? Yesus itu adalah firman-Nya Allah, firman-Nya Tuhan. Firman-Nya Tuhan dengan Tuhan jelas berbeda namun satu. Kayak Terus- kamu. Aduh, Terus Yesus sabar. Udahlah. Bunda capek, sakit ini Bunda, rahang Bunda geregetan. Goblok soalnya. Terlalu terburu-buru, dia tidak menanggapi. Susah. Sakit ini Bunda. Ya, di sini yang IQ-nya ini ya udah Bang, cocok. Kamu Islam sampai mati aja. Bunda males ngomong sama Islam. Gitu. Beku dan kaku otaknya. Yang sok filsafat aja ampun tadi. Udah lihat kan? Anak filsafat tadi? Kena mental. Ya kayak gitu. Ya udahlah, kalian ibadah, selamat ibadah. Kalian tahu nggak yang ngaku ateis tadi? KTP-nya apa? Sudah tahu belum? KTP yang ateis tadi. Maaf ya Bang Pais, anak filsafat yang S2 aja tadi nggak sanggup ngelawan saya. Udahlah. Wah, udah apalagi yang kayak modelan kamu, udahlah Islam aja. Udah. Ya, yang S1 aja udah paham gitu.
Halo, PL. Halo. Halo. Nah, telat bang. Lama banget kau ngunci pintu. Naik lagi aja bang. Tangan bunda cepet banget soalnya. Ya, dari tadi dihaloin kau baru kunci pintu. Halo Jeremy. Halo, malam lagi Kak. Selamat malam. Islam Kristen Jeremy. Katolik saya Kak. Ada yang mau ditanya? Ada Kak. Saya mau nanya tentang itu pengkhianatan Yudas menurut Kakak. Kalau Biasa misalnya Yudas itu datang terus memohon ampun sama Yesus, kira-kira bakal diampuni nggak Kak? Pasti dong. Pasti diampuni. Masalahnya Yudas bukannya minta ampun malah minta mati. Iya betul Kak. Soalnya kalau dilihat kan tanpa atau dengan pengkhianatannya kan penggenapan ini harus terjadi kan. Maksudnya kayak kasihan aja Kak, karena pengkhianatan dia sekali itu menjadikan dia itu nggak diampuni. Tenang bang, Yudas nggak sendirian. Ada banyak Yudas kok di dunia ini. Ya, di dunia ini ada banyak Yudas. Ya, yang paling terkenal itu Ruben Iskariot. Ya kan? Iya. Tapi apakah dengan banyaknya Yudas tidak ada penyaliban? Tetap ada kan? Gitu. Tenang aja bang. Abang juga bisa jadi Yudas kalau abang mau hari ini. Gitu. Dedi Iskariot. Banyak. Selin Iskariot. Gak apa-apa. Yesus tetap disalib untuk menyatakan kasih dan keadilannya. Meskipun seluruh dunia ini banyak Yudas. Gitu. Ada lagi bang? Iya benar Kak. Kalau mau di compare kan maksudnya Petrus sendiri kan mengkhianati Yesus juga kan, tapi kok dia masih diampuni ya? Saya tanya, Boleh Petrusnya nggak kalau bundir nggak? Tuhan Yesus itu pilih kasih gitu? Loh, kok pilih kasih gigimu? Kurontok kan nanti gigimu. Memangnya Petrus bundir? Saya tanya, Enggak sih. Petrus bundir nggak? Kembali lagi. Ketika dia mau nyangkal Yesus aja dia nangis terseduh-seduh. Dia memohon maaf, memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan tetap maafkan. Tapi Yudas bundir. Yudas tidak ada pertobatan. Yudas malah melakukan dosa. Dosa yang keberapa itu dalam 10 perintah Tuhan? Jangan membun-bun. Tahu-tahu dia membun-bun. Orang udah berdosa, malah bikin dosa. Itulah yang dilakukan Yudas. Tapi Petrus apa? Dia menyesali perbuatannya dan memperbaiki dirinya. Gitu. Ya. Jangan dibilang tidak adil orang kamu nggak kayak bukan orang Kristen aja. Nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ya kan? Iya, Kamu baca baru 2 ayat Bukan. ya? Iya. Gimana? Tapi benar ya kalau perlakuan Yesus kepada Petrus itu lebih dispesialkan gitu Kak? Enggak, biasa aja sama ke semua orang. Nggak ada spesialnya. Apa spesialnya? Lebih spesial Yohanes dong. Yohanes menjaga ibu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua spesial di mata Tuhan. Apa di dalam Alkitab dikatakan? Yang menginginkan semua orang diselamatkan. Tidak ada yang spesial. Kalau kamu bilang spesial, Daud merasa spesial. Musa merasa spesial. Nggak ada. Apakah menurut kamu dengan 1 Petrus seluruh dunia ini mengenal Kristus? Nggak bisa.
butuh yang namanya Rasul Paulus, butuh Matius, Markus, Lukas. Menurut saya bahkan lebih spesial itu adalah Rasul Paulus. Tetapi kebanyakan orang kelakuannya seperti Petrus. Kadang mengkhianati Tuhan. Ya, kadang mengikuti Tuhan. Makanya Rasul Petrus disebut batu batu karang. Habis disebut batu karang, batu sandungan. Tapi Rasul Paulus nggak pernah dibilang iblis loh, serius. Makanya aku bilang ya, spesial itu Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak pernah dikatakan, enyahlah kau iblis, engkau suatu batu sandung. Ih, kasihan ya. Jadi Petrus itu sebenarnya gambaran dari kebanyakan manusia. Kadang menyangkal Tuhan, kadang percaya. Tetapi lihatlah keteguhan Rasul Paulus. Ya, itu. Lihatlah kasih dan cinta sang teolog Yohanes, Rasul Yohanes. Thomas itu harusnya menjadi cerminan semua orang Kristen. Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku tidak membuktikannya. Harusnya Oten punya iman seperti Thomas. Ya, dia benar-benar menggunakan ininya. Tuh, Thomas itu bukan yang ragu-ragu, tetapi dia adalah umat berpikir. Kenapa? Sekali-kali aku tidak akan percaya sampai aku membuktikannya. Bukan ragu-ragu, salah itu. Asumsi itu. Seperti itu. Tanpa Thomas, tidak ada kekristenan di India. Ya kan? Tanpa Yakobus, tidak ada kekristenan juga. Ya, tapi memang Rasul Petrus itu yang membawa kekristenan di Antioquia pertama kali. Gitu. Tanpa Rasul Petrus memang nggak ada Kristen di Antioquia. Ya, tanpa Rasul Paulus, tanpa Rasul Paulus tidak ada kekristenan di Roma. Ya, kita jangan menganggap diri kita spesial atau seseorang spesial. Tuhan Yesus itu menganggap semua manusia itu spesial kalau dia memang mau taat dengan Allah. Gitu. Tapi yang tidak pernah surut itu adalah seriously Rasul Paulus. Dari yang sejahat itu, dia menjadi seyakin itu dengan Kristus. Dan Kristus tidak pernah mengatakan dia itu batu sandungan. Tidak pernah Rasul Paulus itu disebut iblis seperti Petrus. Ya, gitu. Seperti ya, itu juga itu sih Kak. Sebuah misteri juga. Kenapa Tuhan itu memilih orang yang membenci dia gitu? Nggak ada sebuah misteri. Kok kamu bilang misteri? Orang Tuhan sudah mengungkapkan rahasia kerajaan sorga, kok misteri sih? Di sebelah mana lagi misteri? Ya, memanggil orang dari kegelapan itu nyata. Karena Yesus sendiri bilang, bukan orang sehat yang butuh tabib. Semua ini pendosa. Petrus pendosa. Lukas pendosa, semua orang pendosa. Rasul Paulus juga. Semua. Gitu. Nggak ada misteri lagi, orang Tuhan Yesus itu sudah mengungkapkan kok. Ya, gitu. Ya, oke. Pasti Kak, itu aja pertanyaan. Ya, Tuhan memberkati. Gitu ya. Aku mah beneran kalau yang paling ya, Rasul yang paling di hatiku ya. Salam Paan. Selamat malam kakak yang cantik. Iya, sebentar ya Pak ya. Diam dulu. Salam ya Pak An. Selamat datang. Kemana aja nih Pak An? Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah merasa satu di antara yang lain itu lebih spesial. Karena sebenarnya yang paling spesial itu adalah Allah kita. Kita semua ini lahir dari kasih. Ya, kita ini juga hidup untuk kasih. Dan kita juga mati untuk kasih. Siapa yang bertahan dalam ketekunan, dialah yang menghasilkan keselamatan itu.
Gitu. Halo, Joy PSR. Iya, ada yang mau ditanya, Pak? Boleh numpang nanya, Kak. Kak, aku udah 1 minggu, Kak, nengok langit, Kak. Tapi katanya langit itu bertiang. Kok di mana, Kak? Iya. Itu adalah sebuah puisi ya. Langit bertiang yang dimaksudkan ya gunung itu sebagai tiang. Gunung. Karena kalau kita ngelihat dari jauh, seperti gunung itu memancang untuk menyanggah langit. Gitu. Itu kan suatu puisi. Oh, itu yang bikin itu apa Yesus atau Paulus, Kak? Bikin apa itu? Yang mengatakan langit bertiang itu. Oh, itu ada di kitab Perjanjian Lama itu. Oh, itu, Kak, ya. Ya, itu dalam Taurat Musa. Oh ya, ngomong-ngomong Islam Kristen, Pak? Oh, aku Islam, Kak. Iya. Muslim. Ya. Oke, pernah baca ayat gunung jalan-jalan di kitabmu? Enggak. Iya, dicari dulu. Ada Tuhan yang memperjalankan gunung. Ya, itu nggak tahu buatan siapa. Kok carilah, Bang? Coba aja. Nanti kalau ketemu datang. Oh, ternyata kamu benar, adiknya Ustazah. Gitu. Kau cari aja lah, Pak. Males pula aku nyarinya. Apa coba masalahnya sama Rasul Paulus? Jelas-jelas itu di Perjanjian Lama. Kenapa sih suka nyalahin orang gitu? Ya. Gitu ya, Pak ya, PSR ya. Tadi entah pasar apa-apa dia. Halo. Halo, Iya. selamat malam. Malam. Islam Kristen, Pak. Saya Islam. Boleh, silakan. Mau bertanya apa? Iya, mau bertanya, katanya Tuhan Yesus itu bertempat di surga ya, kayak? Surga bukan tempat. Dia ada di dalam Bapa. Dia berada dalam terang. Surga bukan tempat, gitu ya. Tapi surga itu kan ciptaan Tuhan, Pak. Bukan. Kenapa saya katakan dalam iman Kristen sorga itu bukan tempat? Karena sorga itu adalah penyatuan antara manusia dengan Allah. Antara Iya, manunggaling kaula Gusti, itulah sorga. ketika nanti setelah di akhir zaman manusia yang masuk surga itu berarti tempatnya di mana itu? Di bumi yang baru dan langit yang baru. Bukan bumi yang ada dosanya. Sekarang surganya bumi yang baru, langit yang baru. Tadi katanya surga bersama dengan keadaan manusia menyatu dengan Allah. Makanya sorga dan bumi itu menyatu. surga dengan bumi itu menyatu dan dengan Allah gitu maksudnya. Ya, Allah itulah sorga itu. Ya. Di mana Allah itu berada, disitulah sorga itu. Halo. Tapi di dalam kitabnya Mbak itu surga itu bukan ciptaan Tuhan ya.
Udah bang, kau tidur aja bang. Gak paham kau. Ya. Masa dengan bahasa simpel aja kau nggak ngerti? Baca. Oke, Bun, ini pengen nanya. Jadi ada FYP lewat gitu. Dia bilang kayak Tuhan Yesus itu 3 hari itu waktu setelah disalibkan, dia kan mati kemanusiaannya dan dia tuh malah ke neraka. Nah ini dikorelasikan di 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 sampai 19. Aku bacain. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Itu maksudnya gimana, Bun? Iya. Tuhan Yesus itu ada di berandanya neraka untuk mengangkat mereka. Roh-roh yang di penjara itu ya di alam maut, alam kematian. Iya. Ya, jadi kalau ada yang menarasikan Tuhan Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut, ya kita tahu kerajaan maut itu pemiliknya siapa. Ibrani 2 ayat 15. Kan? Makanya setelah Yesus bangkit, dia mengakui bahwa dia telah memegang kunci kerajaan maut di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Oh alah, jadi kerajaan maut itu Tuhan yang punya? Iya, sudah dimiliki oleh Kristus. Sebelumnya kan dimiliki oleh iblis. Coba buka Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ibrani 2, 14 dan 15. Oke, saya bacakan ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambatan. Iya. Iblis yang berkuasa. Wow. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu memang masuk ke alam kematian dari zamannya Adam. Itu ditarik. Makanya nanti ya aku lagi pesen ikon kebangkitan. Jadi ketika Yesus itu mati, dia memang turun menarik Adam dan Hawa. Itu namanya ikon kebangkitan. Gitu. Wow. Jadi benarkah dia masuk kalau dikatakan neraka? Bukan ya. Karena neraka itu adalah final dari penghakiman. Tuhan Yesus kan belum menghakimi. Jadi baru berandai. Itulah yang disebut penjara. Nanti Bunda tunjukin ikonnya ya, orang mati itu digembok. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Jadi ikon itu adalah teologi dalam warna. Jadi benar, Yesus itu turun ke dunia orang mati untuk menarik mereka yang terpenjara di bawah kuasa iblis tadi. Karena iblis yang menguasai maut. Berarti kalau misalnya ada orang yang meninggal hari Harusnya ini, yang kamu pikirkan adalah begini ya. Berarti kenapa manusia itu mati nggak bisa bangkit? Karena dia ditahan oleh iblis. Karena kamu kan pernah ngikut sama iblis. Ketika kamu berdosa, kamu kan menjadi pengikutnya iblis kan? Benar. Maka iblis menguasai kamu. Setiap kali orang ikut dengan iblis, berarti dia menghambakan dirinya kepada iblis. Adam sempat ngikuti iblis, makanya dia juga ditawan oleh sang penguasa maut tadi, yaitu iblis. Itu sebabnya gak ada satupun manusia yang bisa bangkit dari kematian. Tetapi kenapa Yesus bisa? Karena Yesus tidak pernah menjadi hamba dari iblis. Ingat waktu di padang gurun, selesai Yesus dibaptis, iblis mencobainya. Pernah Ketika tahu. Yesus menolak mengubah batu jadi roti, ya, tahu? Tahu. Kalau Yesus melakukannya, berarti Yesus menjadi hamba iblis. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Makanya Yesus itu tidak bisa diikat oleh kematian, tidak bisa diikat oleh penguasa maut, yaitu iblis. Kenapa?
Karena Yesus tidak pernah menghambakan diri kepada iblis. Ibrani 4 ayat 15. Baca. Ya, berapa? Ibrani 4 ayat 15. Berani. Ini kita udah diungkapkan ya, rahasia alam kubur. Kenapa? Karena yang cerita orang yang udah keluar dari alam kubur. Yang masih ngambang diem ya. Ibrani 4 Yang ayat typing. 15 ya. Iya, coba baca. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sayang, sama dengan turut. kita. Salah, bukan turun. Oh ya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, dia tidak pernah mentaati penguasa-penguasa udara, iblis. Dia hanya mentaati bapaknya dalam kodratnya sebagai manusia. Kenapa kita bisa menceritakan ini, menjelaskan keadaan alam kubur? Karena yang udah keluar dari kubur. Nih, ya, jadi kalian juga harus mengerti ini. Jadi, ini juga pertanyaan saya dulu, sebelum saya tahu. Isi Alkitab ini menjelaskan segini detail. Ya, kenapa ya manusia mati? Kok nggak bisa bangkit lagi sih? Karena begitu dia terpisah roh dengan tubuhnya, itu ditarik. Ada juga ayatnya ini, ya. Wahai engkau, malam ini engkau akan kubawa. Jadi setiap orang yang berdosa itu jiwanya atau rohnya itu ditarik sama pasukan-pasukan iblis. Ditarik, kamu ditahan ke bawah. Tetapi orang yang tidak percaya dan tidak berbuat dosa atau yang beriman kepada Kristus itu ditarik oleh malaikat ke sorga. Makanya di Alkitab dikatakan musuh kita adalah yang di udara. Ketika kita mati itu seperti itu. Amin. Kenapa dikatakan gini? Ini ada di dalam Lukas. Yang udah keluar dari kubur yang mengatakannya. Makanya saya itu tidak percaya lagi doktrin yang mengatakan siksa kubur begini. Belum ada yang keluar. Ini, saya mengandalkan ini saya. Tetapi kenapa saya percaya Kristus? Karena Kristus sudah keluar dari kubur. Dia tahu alam kubur seperti apa. Lazarus sudah pernah keluar dari alam kubur, betul? Betul. Makanya Lazarus pun memberi kesaksian. Ini terlalu logis. Makanya saya bilang, rahasia kerajaan sorga sudah dibukakan kepada Oten. Yesus Kristus yang adalah Allah yang mengambil kodrat manusia karena dia adalah sang firman. Ya, Amen. dia adalah kodratnya Allah. Dia sudah memberitahukan ini. Jadi iman Kristen itu bukan iman konsep katanya nanti seperti ini, nanti begini, nanti enggak. Benar-benar real terjadi lalu dinyatakan. Iman Oten bukan iman konsep. Tanpa buku pun Rasul sudah menjelaskan ini untuk memberitakan Injil. Sebelum ada kanonisasi Alkitab. Seperti itu. Ya, harusnya paham bagaimana nanti setelah mati keadaan kita. Tanyalah pada yang sudah pernah turun ke dunia orang mati, bangkit dan terangkat. Mungkin nggak kamu nanya bagaimana letak geografis Jepang sama orang yang belum pernah ke Jepang? Tidak. Saya lebih percaya orang yang udah ke Jepang, udah ngalor ngidul, atau otak orang Jepangnya langsung ceritain ke saya bagaimana Jepang, daripada orang yang ngaku-ngaku oh nanti kita ke Jepang tapi dia belum ke situ. Dia nggak akan tahu gang-gangnya, ya kan? Dia nggak akan tahu tempatnya ini, walau dia menggunakan Google Maps. Benar. Orang pakai Google Maps saja pernah nyasar ya, sering banget. Saya contohnya. Logis. Kenapa saya bilang seperti itu? Kristus itu dari sorga, maka saya lebih percaya dia menceritakan sorga itu seperti apa dibanding orang yang belum tahu entah dari mana dia. Gitu. Amin. Ya. Nah. Ini ada yang typing begini, turut berduka cita ya Ten. Iya dong, masa kamu nggak masa mengatakan gini, turut diserupakan ya nggak mungkin. Senang ya Ten, Tuhannya diserupakan, nggak mungkin, itu bukan dalil kita.
Thank you ketika kamu sudah mengatakan turut berduka cita ya Ten. Kamu sedang membelakangi akidah seseorang. Iya, karena ada akidah yang mengatakan Tuhan saya diserupain. Nggak level bun, nggak level. Jadi kamu mau pilih mana nih? Ngasih selamat kepada kami, artinya kamu harus mendustain yang yang belah, yang buku yang lain ya. Dilema ya hidupnya ya, kasihan. Dilema, iya. Gue mau ngucapin selamat berduka cita, tapi kan kitab saya bilang diserupain. Aduh, gimana dong? Ya, orang cerdas pasti nangis darah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Matthew? Tidak ada bunda cantik. Ya udah, aku turun dulu ya. Sampai jumpa. Dadah. Makasih tadi udah ngisi sebentar ya waktu ke toilet. Tuhan berkati. Halo Lelong Putu. Masih takut, Mbak? Udah ganti kan? Aku nggak ngeliat ini apa gambarnya. Juga nggak ngerti. Selamat malam dulu. Iya. Nah, terima kasih udah izin naik. Mohon maaf sebelumnya saya ada 1 minggu kurang kayaknya 5 harian mengikuti. Agak tertarik lah. Biar nggak habis waktunya. Saya pengen nanya, saya Bali Mbak, Bali, Hindu Bali. Oke. Garis bawahi Hindu Bali. Bukan Hindu Bali lah. Siap Bang. Nah, langsung aja, maaf dulu sebelumnya. Di keyakinan Mbak itu kan Yesus katanya naik ke surga. Kalau boleh rinci sampai fisiknya ya? Fisik apa? Iya semua. Sampai tubuhnya? Iya dong. Dia menjadi perintis manusia masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi dia itu adalah role model dari berarti manusia. Mohon maaf aja, kan kalau alam manusia sama alam sorga sama berarti? Belum, tidak sama. Makanya disatukan. Itulah kenapa firman itu diutus ke dunia untuk menyatukan alam manusia dengan alam Allah. Makanya kenapa firman yang hakikatnya Allah itu mengambil rupa manusia. Supaya dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Ini ada ayatnya ya. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Yesus. Itulah sebabnya kenapa firman-Nya Allah itu masuk ke dalam tubuh, supaya tubuh manusia masuk ke dalam Allah. Manunggaling kawula Gusti. Pemanunggalan manusia dengan Allah itu dengan cara Allah jadi manusia, manusia menjadi seperti Allah. Gitu. Ngerti. Maksudnya kan kalau di dunia manusia, kalau menurut di kami kan ada 5 unsur pembentuk. Dan di sorga kami unsur itu tidak ada, makanya lain dunia manusia dengan dunia sorga, neraka, lain itu gitu. Tidak, kalau kami di Bali tidak mungkin kami masuk ke alam lain membawa unsur di alam sini gitu loh. Kalau kami masuk sorga itu tidak bisa pakai tubuh. Tubuh ini harus diurai itu. Penguraiannya itu ada yang dilakukan sendiri zaman dulu, orang yang mampu lah, sejenis. Nggak bisa gitu, makanya saya pengen tahu memang sampai fisiknya masuk surga, gimana caranya fisiknya masuk surga gitu kalau kami berlogika gitu loh. Cuma ingin tahu aja. Baik, itu tadi bagus ketika Bapak bilang berlogika. Oke, Pak. Kita tahu dimensi Allah beda dengan dimensi manusia, ya? Pas. Nah, tapi kita percaya nggak Allah bisa masuk ke dalam dimensi kita? Bisa? Percaya logikanya?
Bisa nggak? Kalau itu kan pasti bukan logika, pasti itu. Bisa, ya kan? Yang tinggi, yang lebih tinggi pasti menguasai yang lebih bawah di Rendah, bawah. betul. Ya. Tapi yang rendah ini tentu tidak bisa kan ke arah yang tinggi, betul? Setuju? Apanya? Nah, ini kan Allah tinggi, manusia rendah. Kalau Allah yang tinggi bisa ke rendah, betul? Nah, maksudnya kalau manusia kan terdiri, kalau di kami manusia kan terdiri dari dua unsur, yang goib dan yang nyata. Nah, yang goib itu dapatnya dari mana? Itu dah ini tebaan saya, kalau di Mbak Roh Kudus namanya. Roh. Iya, yang goib itu pasti berasal dari Allah. Makanya manusia itu sebenarnya terdiri dari unsur ciptaan dan unsur pencipta. Ini kan disatukan. Manusia Bukan, kalau itu umum. Yang kami itu unsurnya itu banyak, Mbak. Yang gaib sama yang fisik banyak itu, kalau dianu itu kan secara umum. Itu udah maksud saya, yang benda ini gimana caranya masuk ke. Oke. Ini coba pelan-pelan ya. Ya. Manusia itu kan dari tanah. Kenapa kita percaya manusia itu dari tanah? Ditiupkan nafasnya Allah, maka kita hidup. Ya, ini wahyu umum sebenarnya. Ya. Jadi unsur manusia itu adalah yang bermateri dengan yang goib. Itulah tadi nafas ini goib, ya kan? Itu berasal dari Allah. Allah saja bisa menyatukan unsurnya masuk ke dalam manusia. Tentu kalau Allah itu bisa manunggal dengan manusia, ya kan? Karena manusia aja sudah dimanunggalkan melalui penciptaan. Demikian konsep di dalam Kristen. Allah itu memanunggal ke manusia, itu yang kami sebut inkarnasi, masuk ke dalam daging. Nah, nanti manusia supaya bisa bersatu dengan Allah yang sudah bermanunggal dalam daging itu, manusia itu diberikan Roh Kudus untuk supaya dia memanunggal dengan Allah. Dagingnya ini maksudnya, Mbak. Sabar dikit lagi ya. Ini di Yohanes 17 ayat 24, Yesus mengatakan, ya. Allah itu sendiri yang mengatakan, ya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Sama seperti engkau, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Gitu. Karena memang Pak, sejatinya manusia ini diciptakan itu untuk memanunggal dengan Allah. Karena sebelumnya memang manunggal. Namun karena dosa, sudah saya tangkap, jadi terpisah. Sudah saya tangkap itu. Oke. Sudah saya tangkap. Cuma ini dah perbedaan yang saya maksud ini, alamnya ini kan Allah itu ke dunia manusia kan bisa. Manusia ke dunianya. Gimana caranya bawa tubuh, bawa Tuhan? Bapak, ini saya kasih analogi ya, logis ya. Raja bisa ke rumah rakyat, rakyat bisa ke rumah raja. Sabar. Ini bukan masalah. Sabar. Rakyat bisa masuk ke rumah raja kalau raja menghendaki, mengizinkan. Jadi sebenarnya simpel, ya. Bagaimana Allah kok bisa masuk ke alam manusia? Manusia juga bisa masuk ke alam Allah karena Allah itu mengizinkan. Logika. Itu analoginya. Raja bisa masuk ke rumah rakyat, rakyat belum tentu bisa masuk ke rumah raja kecuali raja mengizinkan. Itulah raja kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengizinkan kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti itu Pak Lelong, semoga masuk logikanya ya. Itu dia. Jadi memang manusia itu nggak bisa sendiri masuk ke dalam dimensi Allah. Allah itu yang memampukan kita masuk ke dimensinya. Logika. Setuju ya? Gitu. Paham sampai sini? Ini Tuhan saya yang ngajarin. Ya. Ini untuk yang bilang
dongeng apa segala macam, ini dalil sayang. Allah menjadi manusia, manusia diciptakan untuk menjadi seperti Allah. Kejadian dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Allah mengizinkan kita untuk ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Oke, ini ada ayatnya. Jadi mohon maaf untuk yang bilang ngarang apa segala macam. Maaf sayang. Kita belajar ini ya. Tuhan Yesus sudah menjelaskan. Makanya kenapa saya ngerti ya. Ayat ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4 ya, kita bacakan ya. Dengan jalan itu, dengan jalan apa? Ya, penyaliban dan kebangkitan. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya, oleh Tuhan Yesus, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuh. Simple ya. Pasti nangkep dong. Kalau bunda yang ngajarin pasti nangkep. Ya, beda sama konconya nenek Tapasya. Sama ratunya nenek Tapasya kalian akan berputar-putar dan kalian gak ngerti poinnya. Cuman amin, amin. Pokoknya bawa ayat amin. Kan? Yakin bunda. Soalnya bunda sering nonton. Entah apa yang dia jelaskan. Good. Lah. Lur. Gimana sih lur? Gitu ya.